Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u illa daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bisa bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh semua kita, khususnya bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Yunus, surat nomor 10 ayat 25. Di situ Allah berfirman melalui Rasul via Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Artinya Allah itu menyeru semua kamu ke Darussalam, ke Yerusalem, ke Palestina, dan Allah memberi petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu kepada jalan yang lurus menuju Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita dan kisah Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu dari Mekah, dia Mi'raj tidak di Mekah, dia Mi'raj tidak di Ka'bah, tapi dituntun oleh Allah melalui Jibril ke Darussalam, ke Yerusalem atau Palestina yang kita kenal hari ini. Nah, dari situlah Nabi Muhammad naik Mi'raj kepadanya. Nah, seperti kita ketahui, sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan dari Mekah ke Darussalam atau Yerusalem tadi,
Beliau dibedah dada, dikeluarkan hati, dibersihkan di dalam hati itu. Kemudian dikeluarkan darah hitam, dicuci, maka dimasukkanlah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Kemudian ditauhid kembali, disambung kembali, diperbaiki kembali seperti semula. Nah, barulah beliau dibawa oleh Allah melalui Jibril ke Darussalam, ke Yerusalem atau Palestina yang hari ini kita kenal. Nah, di situ beliau sudah disambut oleh para nabi, para rasul dan bentuk ruh dalam sebuah tempat itu pun gaib, disebut dengan Masjidil Aqsa, tempat sujud yang jauh. Beliau memimpin sholat, beliau berpidato, beliau disuguhkan satu minuman dari arak, yang satu lagi dari susu. Nah, beliau mengambil minuman susu. Selanjutnya setelah itu beliau diangkat, dinaikkan ianya ke langit pertama. Nah, di pintu langit pertama itu dijaga oleh Adam alaihissalam. Nah, sewaktu Jibril mengetuk pintu langit pertama, itu ditanya oleh Adam, "Kamu dengan siapa?" Dijawab oleh Jibril, "Dengan Muhammad." Nah, begitulah langit kedua itu Isa dan Yahya, langit ketiga itu Yusuf, langit keempat itu Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, di atas itu ada suatu tempat namanya Sidratul Muntaha. Nah, naiklah Muhammad ke atasnya tanpa Jibril, karena Jibril tak bisa lagi naik setelah beliau itu. Nah, disitulah Muhammad berdialog, bercengkrama, bercerita kepada Allah. Nah, kisah ini populer, ngetop kalau bahasa kita sekarang. Nah, ini contoh sebenarnya, bukan untuk omon-omon atau cerita-cerita saja. Ingat itu, Muhammad itu bahasa Arab itu. Kalau di Indonesia kan artinya adalah orang yang membawa sifat. Sifat apa? Sifat terpuji, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, dari kisah itu kita paham, ternyata orang yang akan dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh Allah adalah orang yang bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian yang diangkat oleh Allah ke langit pertama sampai ke 7, itulah orang yang bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sampai ke Sidratul Muntaha, ada diskusi dengan Tuhan di dalam sholat. Nah, mari kita lihat apa itu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar itu Allah. Kalau kita ini tidak benar, kita ini, makanya kita dibenari, diperbaiki oleh Allah. Caranya bagaimana Allah membenari kita? Ya melalui orang dekat kita, mungkin melalui istri kita, anak kita, teman-teman kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sifat sidik itu, seketika kita keliru, kita salah, dinasihati orang, kita tidak boleh tersinggung, apalagi marah, apalagi emosi. Kalau kita tersinggung, marah, emosi, berarti sifat sidik itu belum ada di kita, belum ada. Kemudian sifat kedua itu adalah amanah. Allah itu percaya kepada kita. Kita ini adalah kepercayaan Allah. Terutama kita yang jadi ayah ini, kita dipercaya menerima anak gadis orang, kita nikahi. Kita dipercaya melahirkan anak daripada istri kita. Kita dipercaya oleh Allah menjadi pelindung, pemberi kasih sayang kepada anak dan istri kita. Kita dipercaya oleh Allah untuk memberikan rezeki Allah kepada mereka. Ingat, hati-hati dalam hal sedemikian. Itu. Nah, kalau bisa kita adil, baik dan benar di dalam mengayomi anak dan istri, kaum kerabat, teman dan sahabat serta masyarakat kita, berarti amanah itu sudah ada di kita.
Yang ketiga, tabligh. Kita ini menyampaikan. Yang kita sampaikan adalah suara Allah, kata Allah, suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul yang nyata di kita. Makanya kita kalau mau ngomong, mau bersuara, mau berkata, mau berbuat, harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Jangan sekehendak kita. Supaya apa? Supaya kita dapat sifat tabligh. Nah, jika 3 sifat itu sudah kita miliki, sidik, amanah, tabligh, maka fatonah, sifat keempat itu akan datang sendiri. Cerdik lagi bijaksana, itu akan datang sendiri. Nah, jika sifat yang 4 itu sudah kita miliki, maka kita dikatakan orang yang membawa sifat dalam bahasa Arab Muhammad. Jadi hanya orang itulah yang dibersihkan oleh Allah hatinya. Hanya orang itu yang bisa membuka langit 1, langit 2 sampai ke tingkat Sidratul Muntaha atau kesadaran tertinggi. Nah, di kesadaran tertinggi itulah kita bersuara, berkata, berdialog dengan Tuhan. Makanya kita tidak boleh sewaktu berdialog dengan Tuhan kita tidak ngerti dengan omongan kita, tidak paham dengan pembicaraan kita, tidak boleh. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Mabuk artinya tidak sadar. Kenapa kita berdiri? Kita tidak tahu kenapa kita berdiri, kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kenapa kita mengatakan Allahu Akbar sampai salam. Itu harus tahu. Yang kedua, kita harus mengerti suara kata yang kita ucapkan. Kenapa? Allah melarang, jangan kamu mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Wah, kami ini tidak mabuk Pak Ustadz. Tapi bagaimana dengan kondisi kita? Justru lebih parah. Kalau orang mabuk tidak mengerti apa yang dibicarakan, wajar-wajar saja. Ini kita mabuk tidak, minum tidak, tapi tidak ngerti dengan omongan kita sendiri. Makanya dikatakan hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan denganku waktu sholat. Maka himbauan ini dari Allah dan Rasul, bukan dari saya. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke tingkat Sidratul Muntaha, kesadaran yang tertinggi. Disitulah kita bisa berdialog, berkata, bercerita dengan Allah dalam sholat kita nanti. Kalau tidak seperti itu, pasti kita ngalor ngidul, pergi kemana-mana, masuk cerita arisan, rapat, dagang, macam-macam. Artinya kita tidak jadi sampai kepada Tuhan. Sementara kita merasa sudah bertemu Tuhan, beriman dengan Tuhan, sudah sembahyang. Hati-hati. Barakallahu li wa lakum al-azim wa syahidul mu'minina mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun fi hadza zuhri hayya dad'una ilallah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, lagi Maha Penyayang kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi adotika. Aina hadarna fi adotika bizzamina katsira. Wa zalika fafil lana ala zunubana.
faghfir lana ala dzunubana faghfir lana ala dzunubana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghara Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah azabi dunya azabil akhirah fitnati dunya bitil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa tahasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'an innaka ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah